Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita kembali lagi di segmen cerita kasus hukum. Dalam CKH edisi kali ini saya akan kembali menceritakan masalah hukum yang dialami oleh sahabat viewers kita. Meskipun masalahnya tidak begitu pelik atau misalkan masalahnya sederhana, ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa mengambil pelajaran, supaya kita tidak melakukan perbuatan yang sama dan tidak terjebak dalam kasus hukum yang serupa yang dialami sahabat kita ini. Ceritanya saya sampaikan dalam ilustrasi seperti ini. Ada seorang wanita, kita sebut saja namanya Mawar. Si Mawar ini punya teman atau punya sahabat, sebut saja namanya Melati. Ya, Mawar dan Melati ini sahabatan. Kemudian si Melati ini punya suami, sebut saja namanya Kumbang. Kemudian di suatu saat, si Kumbang ini mengambil BPKB motor milik si Melati atau milik istrinya. Kemudian si Kumbang ini meminta atau menyuruh atau memerintahkan kepada si Mawar, sahabatnya Melati ini, untuk menggadaikan BPKB motor milik si Melati tersebut kepada suatu bank. Entah kenapa si Mawar ini bisa mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh si Kumbang tadi untuk menggadaikan BPKB motor milik si Melati, sahabat si Mawar. Singkat cerita, akhirnya Mawar mau untuk mengikuti apa yang diminta oleh si Kumbang tadi. Digadaikanlah BPKB motor milik si Melati oleh si Mawar kepada suatu bank. Entah kenapa juga dari pihak bank tersebut mau meng-approve, mau meng-ACC peminjaman uang dengan jaminan BPKB motor milik Melati. Padahal yang meminjam di situ atas nama Mawar, tetapi BPKB motornya atas nama Melati. Harusnya pihak bank ini meng-cross-check dulu, mensurvei dulu. Kenapa ini BPKB motornya bisa berbeda dengan nama yang mengajukan? Dan juga harusnya kalau misalkan BPKB motor ini milik si Melati ingin digadaikan dan si Melati ini sudah bersuami, yaitu si Kumbang, harusnya ada persetujuan. Si Melati harus memberikan persetujuan, suaminya pun memberikan persetujuan. Persetujuan apa? Persetujuan untuk mencairkan atau meminjam sejumlah uang kepada perbankan. Jadi kalau di perbankan sebetulnya ketat ketika meminjam suatu dana, meminjam uang, ya itu harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak antara suami istri ini. Tetapi yang terjadi di sini, pihak bank entah kenapa bisa mencairkan pinjaman yang diajukan oleh si Mawar dengan jaminan BPKB motor milik si Melati. Nah, singkat cerita, di kemudian hari si Melati tahu bahwa BPKB motornya itu udah digadain sama si Mawar. Oleh karena itulah si Melati ini menuntut agar si Mawar bertanggung jawab untuk mengembalikan BPKB motor tersebut. Akan tetapi si Mawar tidak bersedia dan keberatan untuk mengembalikan BPKB motor tersebut. Alasannya karena dia disuruh oleh si Kumbang, oleh suami dari si Melati ini. Tapi si Melati tidak mau tahu. Dia pokoknya meminta agar BPKB motornya segera dibalikin. Kalau tidak, si Melati akan melaporkan si Mawar ini kepada pihak kepolisian dengan tuduhan tindak pidana pencurian atau penggelapan. Karena si Mawar ini terus ditekan oleh si Melati, dituntut oleh si Melati untuk mengembalikan BPKB motornya, si Mawar ini juga mau meminta pertanggungjawaban kepada suami si Melati, kepada si Kumbang tadi yang menyuruh dia untuk menggadaikan BPKB tersebut kepada bank. Akan tetapi pada saat tersebut ternyata suami dari si Melati ini sudah meninggal dunia. Dia tidak bisa berbuat banyak. Mau tidak mau dia harus bertanggung jawab nih, baik secara perdata ataupun juga secara pidana. Nah, dari cerita permasalahan yang dialami oleh si Mawar ini tentu kita dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil pelajarannya. Ketika kita misalkan mau menggadaikan BPKB, ya sebaiknya kalau BPKB-nya bukan BPKB kendaraan kita, sebaiknya minta persetujuan. Minta persetujuan tertulis, ada tanda tangannya, ada pernyataan tertulisnya dari si pemilik BPKB tersebut. Atau kalau misalkan mau pinjam uang, pinjam dana ke bank, ya usahakan jangan pakai BPKB orang lain lah. Dan kalau misalkan ada pihak-pihak yang memerintahkan atau meminta kita untuk menjadi debitur, mengajukan suatu dana pinjaman kredit kepada kreditur, kepada bank ataupun juga perusahaan pembiayaan, tetapi hanya dipinjam nama saja.
kita dipinjam nama yang mengajukan atas nama kita, tapi uangnya dinikmatin atau diambil atau digunakan oleh orang lain. Ketika kreditnya macet, tidak lunas diangsur oleh si orang tersebut, kitalah yang akan dikejar-kejar oleh kreditur, yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum oleh krediturnya. Itulah cerita kasus hukum edisi kali ini. Mudah-mudahan dari CKH edisi kali ini ada pelajaran, ada hikmah yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di CKH edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.